Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan kalian berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya, minggu lalu? Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber daya usaha atau yang dikenal dengan 6M. Masih ingat apa saja 6M tersebut? Iya, betul. 6M itu ada man atau manusia, money, uang atau modal, material atau bahan, mesin, alat atau peralatan, kemudian ada metode atau cara, dan yang keenam ada market atau pasar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan materi yaitu media promosi pemasaran. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi hari ini yang pertama yaitu menerapkan media promosi pemasaran, dan yang kedua di kompetensi keterampilan kalian akan membuat media promosi untuk pemasaran. Sebelumnya, apakah dari kalian pernah melihat video berikut ini? Pernahkah kalian menemukan video seperti ini ketika kalian buka sebuah channel YouTube? Atau melihat video ini ketika kalian menonton televisi? Iya, video yang kalian lihat tadi merupakan salah satu bentuk dari promosi. Kali ini kita akan membahas tentang promosi sebagai media dalam memasarkan produk. Apa itu promosi? Promosi adalah suatu usaha dari penjual atau produsen dalam menginformasikan produk kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk melakukan transaksi pembelian atau pertukaran atas produk yang dijual atau ditawarkan. Dari pengertian ini, ada 3 poin utama dari promosi tersebut. Poin yang pertama adalah menginformasikan. Jadi promosi merupakan upaya untuk memberikan informasi. Yang kedua adalah tertarik. Jadi informasi itu harus dibuat agar bisa menarik perhatian. Tujuannya apa? Agar terjadi ini, transaksi pembelian. Promosi memiliki fungsi dan tujuan. Adapun fungsinya antara lain mencari dan mendapatkan perhatian konsumen. Yang kedua, menciptakan dan menumbuhkan ketertarikan konsumen terhadap produk. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu konsumen. Kemudian tujuan dari promosi itu sendiri adalah menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Itulah kenapa media-media promosi yang dibuat itu dibuat semenarik mungkin agar fungsi dan tujuan dari promosi ini tercapai. Promosi ada banyak sekali macamnya. Ada banyak bentuk dari promosi itu. Tapi secara umum, promosi itu dilihat dari prosesnya, itu adalah ada promosi langsung. Promosi langsung itu adalah bertemunya antara pihak yang mempromosikan dengan pihak yang dipromosikan. Contoh dari promosi langsung adalah personal selling. Ya, personal selling ini adalah pendekatan dengan menggunakan jasa orang. Kelebihan dari personal selling adalah yang pertama, informasi dari produk tersebut tersampaikan dengan sangat jelas dan lengkap.
karena terjadi tatap muka antara orang yang mempromosikan produk dengan orang yang menerima promosi tersebut. Kelebihan yang kedua adalah konsumen dapat melihat contoh produk dengan jelas. Biasanya dalam kegiatan promosi dengan pendekatan personal selling ini, orang yang melakukan promosi itu biasanya membawa contoh dari produk tersebut. Dan produk tersebut bisa langsung dicobakan, didemonstrasikan kepada calon konsumen. Nah, contoh dari promosi ini biasanya promosi-promosi alat-alat kesehatan, promosi alat memasak, dan lain sebagainya. Tapi promosi ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu tidak dapat menjangkau banyak calon konsumen, karena pendekatan orang ke orang itu membutuhkan waktu yang banyak. Bisa saja dalam waktu sehari itu orang yang melakukan promosi hanya bertemu dengan mungkin ya 10 atau belasan orang saja. Sehingga yang kedua kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyebarkan informasi produk tersebut. Nah, ini penjelasan dari personal selling adalah komunikasi langsung tatap muka antara penjual dan konsumen untuk memperkenalkan suatu produk kepada pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Contohnya adalah sales promotion ya. Sales promotion girl contohnya di sini. Nah, ini contohnya. Ini contoh SPG, mohon maaf, bukan promosi ya. Ini SPG Honda. Yang kedua adalah bentuk promosi tidak langsung. Tidak langsung berarti tidak ada kegiatan bertemu atau tatap muka antara pihak yang melakukan promosi dengan pihak yang menerima promosi. Nah, promosi tidak langsung ada banyak sekali contohnya. Bisa melalui media cetak, media elektronik. Nah, ini contohnya advertising. Advertising itu periklanan. Iklan bisa media cetak, bisa radio, bisa televisi, bisa juga yang tadi, video yang tadi, itu iklan di televisi dan juga iklan di internet. Dan juga publicity atau publisitas. Publicity atau publisitas itu mempublikasikan. Nanti Bapak jelaskan. Kelebihan dari promosi tidak langsung itu dapat menjangkau banyak calon konsumen. Jadi dalam waktu yang singkat. Ini yang kedua, membutuhkan waktu yang singkat dan efisien dalam menyebarkan informasi produk. Artinya, dalam waktu yang singkat sekali, media ini bisa menyebarkan informasi ke banyak orang. Contohnya ya iklan di televisi. Jadi dalam waktu yang singkat, durasi hanya mungkin beberapa menit, iklan tersebut bisa menyebar ke banyak sekali orang di seluruh pelosok Indonesia melalui media televisi. Ada juga kekurangannya, informasi produk tidak tersampaikan dengan jelas dan lengkap. Konsumen kurang dapat melihat contoh produk dengan jelas. Karena konsumen atau calon konsumen hanya melihatnya lewat media. Misalkan hanya melihat lewat media televisi. Informasi yang tersampaikan lewat iklan di televisi juga singkat, bahkan kadang melebih-lebihkan. Jika konsumen ingin menanyakan sesuatu terkait dengan produk yang tayang di iklan tersebut tidak bisa langsung. Harus mungkin mencoba membeli atau melalui layanan konsumen atau menelpon customer service dari produk tersebut atau sebagainya. Yang jelas sangat sulit sekali mendapatkan informasi apabila konsumen ingin bertanya terkait dengan produk tersebut. Nah, ini penjelasannya dari advertising tersebut adalah bentuk pendekatan yang menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada konsumen dalam suatu waktu baik secara berulang-ulang. Contohnya iklan. Iklan produk, ya, ada juga iklan layanan masyarakat, misalkan iklan tentang keluarga berencana, iklan tentang bahaya narkoba, iklan tentang kebersihan lingkungan.
Nah, zaman sekarang banyak iklan tentang bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Itu kan banyak sekali iklannya yang muncul di televisi, di radio, dan juga berbagai macam iklan cetak. Nah, ini contoh publicity ya. Jadi bedanya dengan iklan, baik itu brosur, gitu ya. Kalau publicity itu adalah media yang digunakan oleh satu perusahaan untuk menyebarkan informasi terkait dengan produk yang dia pasarkan oleh perusahaan itu saja, dalam perusahaan itu saja. Kemudian publicity itu sifatnya terbatas, ya. Jadi tidak disebarkan lewat media-media umum. Ya. Ini misalkan pamflet, kemudian ini misalkan ini brosur selebaran terkait dengan barang-barang yang dijual di salah satu supermarket. Nah, terkait dengan perkembangan teknologi, banyak sekali sekarang media yang dimunculkan lewat online atau kita kenal dengan promosi online. Yang pertama itu adalah menggunakan media website. Nah, website itu bisa digunakan oleh si pemilik produk atau perusahaan untuk memberikan informasi. Jadi sifatnya dia privacy, privat, milik sendiri. Nah, kalau zaman sekarang, kalau dulu mungkin website harganya cukup mahal ya. Kalau sekarang mungkin sekitar berkisar mulai dari 300, 600 sampai jutaan, tergantung dari besarnya kapasitas yang ditawarkan oleh website tersebut. Yang kedua adalah menggunakan jejaring sosial. Ini umumnya gratis. Kalau website itu berbayar, kalau menggunakan jejaring sosial atau media sosial itu umumnya gratis. Misalkan kita yang sudah punya Facebook, kita bisa mempromosikan produk kita melalui Facebook, ya. Misalkan sudah ada marketplace di Facebook, atau kita menyebarkan informasi terkait produk yang kita tawarkan lewat Facebook. Nah, makin banyak teman yang kita miliki di media sosial ini, maka semakin banyak pula orang yang akan menerima informasi dari produk kita. Twitter, Instagram, ya, marketplace ini di Facebook, YouTube. Nah, di YouTube juga bisa, ya. Jadi sudah sangat gampang sekali zaman sekarang kita menyebarkan informasi atau mempromosikan produk kita secara online. Apa kelebihan media promosi online? Yang pertama, aksesnya cepat. Ya. Akses cepat, kemudian jangkauannya luas. Makin banyak teman yang kita miliki, makin banyak orang yang kita ajak berteman, ya, maka semakin banyak juga orang yang akan melihat atau menerima informasi lewat promosi kita. Efisiensi waktu, sangat efisien sekali. Penggunaan dari media promosi online, bisa di mana saja kita promosi. Kemudian yang keempat, efektif dan biayanya murah. Tapi ada juga kelemahannya atau kekurangannya. Yang pertama, terbatas pada jaringan internet. Ya, jadi kalau jaringan internet tidak ada, ya kita tidak bisa melakukan melakukan promosi secara online. Yang kedua, terbatas pada penguasaan teknologi dan informatika. Artinya hanya orang-orang yang bisa menguasai atau hanya orang-orang yang mengerti tentang teknologi informatika yang bisa menggunakan media online ini sebagai media promosi. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya penipuan oleh pihak-pihak tertentu atau dikenal dengan istilah cybercrime. Nah, makanya disarankan kalau kalian misalkan mencari suatu produk secara online, disarankan mencari produk di
all shop atau online shop yang sudah resmi atau rekening bersama atau rekbar gitu ya. Disarankan seperti itu. Karena masih banyak terjadi penipuan-penipuan di mana terutama promosi yang private ya, menggunakan akun pribadi melalui Facebook atau Instagram gitu ya, menyebarkan promosi terutama menawarkan produk dengan harga yang sangat murah sehingga banyak orang yang mungkin tidak terlalu paham atau baru belajar atau baru memiliki media sosial ingin mencari produk lewat media sosial, dia melihat, oh ini ada yang jual produk harganya murah sekali. Kemudian dia coba hubungi orang tersebut, disuruh transfer dulu uangnya. Setelah dia transfer, tahu-tahu si penjual kabur atau tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Nah, itu sering terjadi ya. Jadi kemungkinan terjadinya penipuan dalam promosi media online ini masih banyak terjadi. Nah, sampai di situ terlebih dahulu kita bahas terkait dengan promosi. Kira-kira kalian bisa memahami terkait dengan promosi? Promosi itu adalah merupakan bagian dari pemasaran produk. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu produk. Ditinjau dari wujudnya. Nah, produk itu sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Itu dari wujudnya. Ya. Jadi produk itu umumnya bisa dibeli, digunakan, atau dikonsumsi untuk mendapatkan kepuasan, keinginan, atau kebutuhan. Definisi lebih luas, produk meliputi objek secara fisik, bukan hanya fisik, tapi juga jasa, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran dari semua bentuk tersebut. Dulu, orang mengenal produk itu barang, ya, tapi berkembang kemudian ke jasa, berkembang kemudian ke orang, berkembang kemudian ke tempat, organisasi, ide, dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Produk jasa merupakan bentuk produk yang terdiri atas aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang menjual dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, itu definisi produk. Makna produk. Nah, biar cepat aja ya. Makna produk bagi konsumen itu manfaat. Ya, produk itu adalah manfaat yang diterima konsumen. Bagi produsen, produk itu yang ideal adalah disenangi oleh konsumen. Ya. Yang berikutnya, bagi product manager, produk itu adalah sebagai jalan atau sumber hidup. Dan bagi advertising agency, pihak-pihak yang mengiklankan, produk itu tantangan dalam mengenalkan satu produk tertentu. Dan bagi tracer atau pemilik modal, produk itu adalah sumber dana. Nah, itu makna dari produk. Nah, penawaran produk barang berwujud murni. Nah, ini barang yang berwujud ya. Sabun, pasta gigi, minyak goreng, rokok, dan lain sebagainya. Berwujud jasa, servis komputer, servis HP, servis mobil, atau hybrid, barang berwujud dan jasa dengan porsi yang sama. Misalkan jasa penerbangan yang di dalamnya menawarkan minuman dan makanan. Dealer motor, selain menawarkan motor, juga menawarkan jasa pemeliharaan perbaikan. Ya. Restoran, itu misalkan. Itu juga termasuk hybrid. Selain dia menawarkan barang berupa makanan dan minuman, dia juga menawarkan pelayanan jasanya. Ya. Oke, klasifikasi produk. Nih, ada 3 yang tadi ya, produk konsumen, produk industri, produk berupa organisasi, orang, tempat, dan ide. Nah, ini yang tadi. Kita sekarang memperjelas lagi. Produk konsumen, apa itu produk konsumen?
produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Produk sehari-hari ya, contohnya ya sabun, pasta gigi, gula, produk shopping ya, misalkan mobil gitu ya, hotel, produk spesial gitu misalkan ya, handphone. Mungkin sekarang kalau handphone sudah jadi produk sehari-hari mungkin ya. Kalau dulu spesial sekali, televisi itu spesial ya. Kalau sekarang mungkin sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Tapi maksud spesial ini hanya bagi orang-orang tertentu saja. Misal handphone ya, walaupun handphone ini sekarang sudah lumrah ya, tetapi ada produk yang spesial dari handphone ini yang merek tertentu yang membuat handphone itu menjadi mahal harganya. Peralatan fotografi, pakaian yang dirancang oleh desainer tertentu itu spesial ya. Jadi tidak umum. Produk yang tidak dicari ya. Produk yang keberadaannya tidak diketahui oleh konsumen, walaupun diketahui tidak berpikir untuk beli gitu ya. Misalkan asuransi gitu ya. Konsumen, masyarakat tahu bahwa ada produk berupa asuransi, tapi tidak mau atau belum berpikir untuk mencarinya ya. Nah, itu produk industri ya, produk-produk yang dijual atau digunakan untuk kegiatan produksi bahan baku gitu misalkan ya, barang modal, perlengkapan dan jasa. Nah, yang ketiga ini produk organisasi orang, tempat, dan ide. Ini mulai berkembang ya anak-anak ya. Kalau zaman dulu produk itu ya umumnya ya berupa barang, berupa jasa. Kalau sekarang mulai berkembang produk tersebut. Ada produk namanya produk organisasi. Ya, produk organisasi. Misalkan organisasi yang bergerak dalam bidang outbound. Ya. Dulu mungkin tidak terlalu terkenal, tapi sekarang sudah mulai terkenal ya. Kemudian produk berupa orang. Ya. Seseorang tokoh yang mempromosikan dirinya. Lewat apa? Partai. Ya. Ini mulai terkenal ya sekarang ya. Mulai banyak diminati, apalagi menjelang pemilihan umum, pilkada dan lain sebagainya. Orang mempromosikan dirinya. Ya, orang mempromosikan dirinya. Kemudian tempat. Nah, ini juga sangat banyak sekali sekarang ya, tempat-tempat camping dan lain sebagainya ya, tempat hiburan, tempat rekreasi itu sekarang banyak. Kalau dulu orang hanya mengenal tempat rekreasi alam yang ada, misalkan pantai gitu ya, pegunungan. Sekarang sudah berkembang. Ada pegunungan secara alam, di sekitarnya dikembangkan kemudian tempat-tempat rekreasi. Ya. Misalkan kita lihat Bedugul gitu ya, salah satu contoh. Nah, di sekitar Bedugul itu sudah banyak sekali tempat-tempat rekreasi yang berkembang. Ya. Itu termasuk produk. Ide gitu ya. Ide juga sekarang dikembangkan. Ya. Banyak orang juga, misalkan di YouTube kalian cari motivator itu orang yang menjual idenya ya. Jadi dia memberikan semacam motivasi kepada orang, bagaimana cara berhenti merokok gitu ya, atau bagaimana cara cara berhenti minum minuman keras dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir, ini berkaitan sekali dengan promosi yang akan kalian lakukan di KD 4.7, yaitu kalian membuat suatu media promosi. Sebelum kalian membuat suatu media promosi, jadi 5 hal ini harus kalian pahami. Yang pertama terkait dengan atribut produk. Apa itu atribut produk? Ya, di dalam atribut produk itu mencakup adalah terkait dengan kualitas, fitur, dan rancangan produk. Yang kedua, pemberian merek.
pemberian merek itu termasuk juga pemberian nama dari produk tersebut. Ya, sebelum kalian membuat suatu media promosi, yang pertama kalian harus punya produk dulu. Produk kalian berupa apa? Barang atau jasa? Ya. Nah, yang Bapak harapkan nanti kita akan mempromosikan suatu produk berupa barang. Jadi kalian harus punya produknya dulu. Kemudian produk itu, setelah kalian punya produk, kalian harus beri nama produk tersebut, ya, yang menjadi merek dari produk tersebut atau ciri khas dari produk tersebut yang akan dikenal oleh masyarakat atau calon konsumen. Yang ketiga, kalian harus memiliki pengemasan atau kemasan. Karena nama, label, merek, dan yang lain sebagainya itu akan tertera dalam kemasan. Ya, kemasan selain juga memberi ciri khas, dia akan berfungsi sebagai pelindung dari produk tersebut. Penetapan label. Nah, di sini kalian harus bisa mendesain terlebih dahulu label. Di dalam label inilah yang akan tertera merek dan lain sebagainya. Ya. Kemudian jasa pendukung produk, misalkan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini mungkin nanti kalau sudah dipasarkan, misalkan sistem COD yang kita kenal ya, cash on delivery. Jadi kalian bertemu dengan pembelinya, kalian mengantarkan produknya bertemu dengan pembeli, atau sistem delivery service. Jadi kalian mengantarkan penuh produk tersebut ke konsumen. Nah, itu nanti kalau produk itu dipasarkan. Nah, jadi yang poin pentingnya adalah ini, 4 ini. Yang pertama, kalian harus memiliki produknya dulu sebagai atribut. Yang kedua, kalian akan memberi nama atau merek produk tersebut. Yang ketiga, harus mempersiapkan kemasannya. Dan yang keempat, menetapkan label sebagai tempat di mana merek ini akan kalian terakan di dalam produk tersebut. Nah, demikian. Jadi kesimpulannya, promosi sangat penting dalam kegiatan pemasaran produk sebagai sarana memperkenalkan produk yang kita miliki agar menarik perhatian calon konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media online, karena selain murah dari segi biaya, juga dapat menjangkau banyak calon konsumen dalam waktu yang relatif singkat. Nah, demikian anak-anak penjelasan Bapak terkait dengan materi kita hari ini cukup panjang memang. Jadi kalian bisa download penjelasan Bapak ini dan kalian bisa dengarkan berkali-kali untuk bisa mengerti lebih mendalam lagi. Nah, pada pertemuan kita hari ini, Bapak belum memberikan tugas untuk dikumpulkan, tetapi Bapak sarankan kalian siapkan satu produk, ya. Siapkan satu produk untuk kalian akan buat dan pasarkan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus memberi nama produk kalian berupa merek atau ciri khas. Yang ketiga, kalian harus mempersiapkan kemasan yang unik, ya, untuk mengemas produk kalian. Dan yang keempat, kalian harus mempersiapkan label, ya. Labelnya ya mungkin sederhana dulu, kalian print, tempelkan di kemasan produk kalian. Setelah kalian memiliki produk yang lengkap dengan kemasan dan label, baru pertemuan minggu depan Bapak akan memberikan tugas kalian membuat media promosi untuk memasarkan produk kalian tersebut. Nah, demikian penjelasan Bapak untuk materi kita hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai bertemu dalam pertemuan kita berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.